Berjumpa lagi dengan saya, Nur Agustinus. Kita akan bahas kali ini tentang entrepreneurial mindset. 7 tanda Anda punya potensi sebagai entrepreneur atau apa tidak, inilah mindset yang dibutuhkan bagi seorang entrepreneur. Pertama, jadilah orang yang proaktif. Proaktif itu berarti kita tidak semata dipengaruhi oleh stimulus atau oleh rangsangan yang kita terima. Karena kalau ada stimulus atau ada penyebab dan kita langsung bereaksi, maka apa yang kita lakukan itu dinamakan reaktif. Tetapi proaktif intinya adalah ketika ada stimulus, respon itu kita memiliki kebebasan untuk memilih. Kita mau memilih apa, itu kita pikirkan dulu, kita kontrol, sehingga keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang proaktif. Jadi misalnya saja ketika saya naik kendaraan, kemudian ada kendaraan lain memotong saya kalau marah berarti saya reaktif. Tetapi ketika saya dipotong dan saya berpikir, saya harus melakukan apa? Karena di situ ada kebebasan untuk memilih. Nah, disitulah saya kemudian membuat keputusan, di mana keputusan itu adalah keputusan proaktif. Demikian juga dalam bisnis. Sebelum ada stimulus, bahkan kita juga bisa melakukan tindakan tertentu. Itu adalah tindakan juga proaktif. Yang kedua adalah determinasi. Seorang entrepreneur harus punya determinasi yang kuat. Determinasi ini artinya apa? Kita punya tujuan, kita punya keinginan, dan kita berusaha mencapainya, meraihnya, dan sebelum berhasil kita tidak akan menyerah. Jadi never give up, jangan pernah menyerah. Kita harus capai itu, kita harus raih itu. Nah, orang yang punya determinasi kuat memang dipengaruhi oleh otonominya. Kalau hidup kita tergantung pada orang lain, maka ketika orang lain itu tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, mungkin kita harus terpaksa menuruti dia. Karena kita tidak punya otonomi, kita tidak punya kemandirian. Tapi kalau kita punya kemandirian tidak tergantung pada orang lain, kita bisa menentukan kita mau apa. Lalu semakin kita memiliki kompetensi, keahlian di bidang tertentu, maka kita lebih berani, lebih yakin, lebih berusaha mencapainya. Tapi kalau kita sendiri ragu-ragu, dan kita tidak punya kompetensi, maka mungkin sulit bagi kita untuk tetap yakin untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian kita juga harus tahu bahwa keterkaitannya, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keadaan yang ada, itu juga mempengaruhi determinasi kita. Artinya, semakin kita melakukan hal itu untuk kepentingan orang lain yang terkait dengan diri kita, kita akan menjadi semakin determinan. Misalnya, saya melakukan ini untuk anak saya melakukan ini untuk keluarga saya mendukung, maka itu saya semakin determinan. Berikutnya, yang ketiga, yaitu resiliensi. Resiliensi ini adalah suatu pola adaptasi yang positif ketika berhadapan dengan kesulitan yang sedang atau telah berlalu. Siapa yang tidak pernah mengalami musibah atau masalah? Hampir semua orang, saya yakin, pernah mengalaminya. Entah misalnya mengalami musibah, katakanlah hutang bertumpuk, atau usaha bangkrut, atau mungkin ada bencana alam. Kita bisa saja menghadapi musibah kapan saja. Tetapi kemampuan kita untuk kembali pulih, bahkan mungkin kondisi kita menjadi lebih baik dari sebelum bencana atau masalah itu, itulah yang disebut adalah dengan kemampuan resiliensi. Resiliensi itu adalah seperti bola di mana kita lemparkan ke tanah, kemudian dia melenting kembali. Seseorang yang resiliensinya rendah atau buruk, ketika dia jatuh, dia tidak bisa bangkit lagi. Jadi makna dari jatuh dan bangkit lagi adalah suatu kemampuan resiliensi. Memang, seseorang bisa saja resiliensinya di satu hal tertentu bagus, tapi di hal lain mungkin kurang bagus. Di sini ada 4 hal yang penting, yaitu pertama, keyakinan diri. Orang yang memiliki keyakinan diri yang baik, resiliensinya juga baik. Orang yang punya
misi tujuan yang ingin dicapai, itu juga memiliki resiliensi yang baik. Jadi, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausaha, milikilah tujuan. Jangan hanya sekedar berbisnis, ya sekedar cari uang, jangan, tapi punyalah tujuan. Punyalah sesuatu yang ingin dicapai. Misalnya, aku ingin punya rumah, aku ingin punya apa ya, aku ingin menyekolahkan anak-anakku, aku ingin hidupku jauh lebih baik dari sekarang. Kalau kita selalu ingat dengan tujuan itu, maka kalau kita mendapatkan masalah, kita akan berusaha untuk bangkit kembali. Kemudian memang yang penting juga adalah kemampuan beradaptasi. Ada banyak orang yang sulit sekali menerima kenyataan, kaku, dan tidak mudah sekali beradaptasi atau menyesuaikan diri, atau tidak fleksibel. Sehingga ketika ada masalah, kemudian terpuruk, dia menjadi galau, kemudian dia menjadi merenungi nasibnya yang malang, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi. Dan yang terpenting juga adalah dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman. Semakin banyak orang memberikan dukungan sosial, dan yang terpenting adalah orang tersebut mau dibantu. Karena kalau orang tersebut tidak mau dibantu juga tidak bisa bangkit lagi. Jadi dukungan sosial ini akan sangat membantu orang untuk tumbuh kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya, yang keempat, yaitu self-efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri ini adalah sebuah keyakinan bahwa saya mampu melakukannya. Jadi kalau misalnya saya melihat sebuah gunung dan saya mau mendaki, saya punya self-efikasi atau tidak? Kalau saya punya self-efikasi, saya melihat gunung itu dan saya merasa, oh ya, saya bisa mendakinya. Tapi ada orang yang ketika melihat gunung itu, saya tidak bisa, saya yakin saya tidak mampu. Jadi keyakinannya bukan positif, tapi keyakinannya adalah saya yakin tidak mampu. Maka self-efikasinya rendah. Seorang entrepreneur harus punya self-efikasi yang tinggi. Dia harus memiliki keyakinan pada dirinya bahwa dia mampu. Nah, sumber efikasi diri ini ada 4, yaitu pengalaman, penguasaan, atau pencapaian kinerja di masa lalu. Semakin orang itu pernah mengalami atau banyak mengalami keberhasilan, itu akan meningkatkan efikasi dirinya. Kemudian juga setiap orang seringkali pasti punya orang yang dia segani atau dijadikan panutan. Keberhasilan dari panutannya akan memberikan juga efikasi pada dirinya. Itulah pentingnya yang namanya role model. Lalu persuasi sosial. Jadi misalnya setelah support dari orang lain itu juga bisa membantu. Jadi ketika kita ragu-ragu dan ada orang-orang lain mendukung, itu juga akan memberikan keyakinan bahwa oh saya juga mampu. Lalu ketika kondisi kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kita akan lebih punya keyakinan bahwa saya akan bisa melakukannya daripada ketika kondisi saya baik secara jasmani maupun psikologis kurang bagus. Lalu yang kelima, ini juga penting sekali, seorang entrepreneur harus punya ambisi. Kita lihat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan atau toko atau bisnis yang dipimpin oleh seorang pengusaha atau entrepreneur yang ambisinya tidak begitu besar. Akibatnya apa? Ya usahanya jalannya cuma begitu-begitu saja. Ambisi ini sangat mempengaruhi pencapaian usaha. Memang ada orang yang kadang-kadang menganggap negatif dengan kata ambisi. Tapi seorang yang punya impian besar, punya ambisi, dia akan berusaha mencapainya. Dan penting bagi seorang entrepreneur punya ambisi. Jangan hanya sekedar punya toko, jangan hanya sekedar berjualan di pasar, tapi milikilah ambisi. Punyalah keinginan yang kuat untuk menjadi lebih besar. Kepinlah untuk menjadi lebih hebat lagi. Punyalah impian yang besar. Misalnya saja, saya ingin punya, katakanlah saya ingin membuat bisnis warung bakso. Saya ingin punya warung bakso, cabangnya misalnya dalam 2 tahun saya harus punya cabang 50. Sebuah impian yang besar. Dibandingkan dengan saya hanya punya impian hanya 1 cabang saja atau hanya 1 saja, maka tentunya lebih baik saya punya impian punya 50 atau 100 cabang.
Mungkin dalam 2 tahun belum tentu berhasil mencapai 100 cabang, tapi setidaknya saya telah berusaha untuk mungkin 50 saya sudah capai. Itulah pentingnya punya impian besar, punya ambisi yang besar. Bagi yang mereka hanya berambisi hanya buka satu gerai saja atau satu warung saja, mungkin 2 tahun yang akan datang juga cukup hanya punya satu warung saja. Milikilah ambisi, itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah seorang entrepreneur harus punya kemampuan berinovasi. Inovasi adalah kunci dari entrepreneurship. Jadi kita harus punya pengetahuan baru, kita harus punya cara baru, teknologi baru, objek baru, penemuan baru, semuanya. Kita harus bisa membuat sesuatu yang baru. Tidak hanya di produknya, mungkin di cara prosesnya, mungkin di cara penjualannya, mungkin di cara pembayarannya, semua bisa diinovasikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, seorang entrepreneur harus berani, harus punya courage, keberanian, yaitu keberanian untuk mengambil risiko. Memang risiko yang diambil harus terukur, harus cerdas, jangan nekat, jangan asal-asalan, tapi harus berani. Jangan menjadi seorang entrepreneur yang penakut, karena itu akan menjadi penghambat, akan membuat kita tidak bisa berkembang. Kita harus berani, hidup sendiri sudah berisiko. Oleh karena itu, menjadi entrepreneur itu harus memiliki banyak hal. Seperti tadi sudah disebutkan, kita harus punya mindset yang proaktif. Kita harus juga punya determinasi yang kuat. Kita harus punya resiliensi yang bagus. Dan kita juga harus punya self-efikasi diri. Lalu juga ambisi yang besar. Dan mampu melakukan inovasi secara terus-menerus, serta memiliki keberanian. Demikian mengenai entrepreneurial mindset dari saya, Nur Agustinus. Semoga bermanfaat.